Tepuk tangan yang meriah. Selamat sore semuanya. Semangat luar biasa. Oke, bersemangat sekali ya pada sore hari ini ya. Walaupun sudah jam menunjukkan jam 3, tapi tetap semangat, itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum saya menyampaikan materi training saya pada hari ini, sebelum itu saya ingin mengasih jawaban terlebih dahulu. Apabila saya bilang selamat sore, teman-teman menjawab saya Ramayana, semangat luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Selamat sore. Saya semangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul yaitu manajemen stres. Stres aja. Bahasa yang kebahagiaan. Ya, ini materi yang sangat berat sebenarnya saya sampaikan. Karena posisinya saya juga stres. Dan menyampaikan ke teman-teman itu agar bisa sampai materi ini itu sangat-sangat luar biasa berat ya, teman-teman. Ya, di sini kita bekerja sama agar teman-teman yang lainnya juga fokus dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan sebuah cerita, ya, sebuah cerita di mana saya terjadinya satu kondisi bahwasanya saya itu terjadinya suatu mengalami hal yang menurut kebanyakan orang pasti ada ya, stres ya. Saya mau nanya sama teman, ketika teman-teman mempunyai barang yang berharga tapi pada saat itu hilang gitu, bagaimana perasaan teman-teman? Panik. Apalagi panik. Terus apa lagi? Khawatir. Ya, benar, semuanya benar itu. Pasti merasakan hal itu semuanya ya. Nah, di situ posisinya saya sudah mengalami beberapa hari yang lalu ya. Jadi saat itu saya mungkin terburu-buru karena memang fokus ke hal-hal yang lain ya. Nah, ketika saya mau menyelesaikan materi apa yang mau saya bikin, ya, tugas yang saya bikin, saya cek di tas saya ternyata, kok gimana tas saya? Nah, di situ posisinya saya panik dan saya khawatir apakah hilangnya di jalan atau di kantor saya gitu ya. Nah, pada saat itu saya merasa ini dan kondisionalnya udah nggak bisa dikontrol lagi ya, namanya orang panik ya kan. Tapi dengan saya belajar bagaimana menangani manajemen stres saya itu perlahan-lahan mencoba tarik nafas perlahan-lahan, keluarkan dan hembuskan perlahan-lahan, sambil berpikir bahwasanya mungkin itu ketinggalan di kantor. Tapi kalau bagi orang yang mungkin teman-teman itu mempunyai belum ada kesiapan dalam mental stresnya itu, manage stresnya, mungkin udah khawatir banget ya, udah kemana-mana pikirannya begini sampai tidak bisa tidur. Nah, justru karena saya bisa menenangi diri saya pada saat itu, jam itu saya tidur langsung, saking bisa memanage stres saya gitu ya. Oke. Itu bapak capek kan? Bisa jadi. Oke. Kita masuk ke materi ya. Tujuan ya, memahami apa itu stres. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu apa itu stres ya. Terus apa dampak dari stres yang kita hadapi. Setelah kita tahu apa dampak dari stres, maka kita akan bisa mengelola stres itu dengan sempurna ya, dengan mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas tentunya. Next, what is stress? Ada yang tahu nggak itu? Apa itu stres? Beban pikiran. Terus tuntutan, tekanan. Lagi ada yang lagi? reaksi fisik. Reaksi fisik, ya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk jawaban semuanya. Ya,
fisik yang dan emosional yang tumbuh dari diri kita sendiri. Ya. Apabila kita merasa emosional, pasti kita melihat, bisa kita ketahui bagaimana reaksi fisik. Terus kenapa kita munculnya stres, nanti bakalan ada namanya emosional, munculnya emosional. Nah, di sini saya mengambil ada dua tipe stres, ya. Stres positif dan stres negatif. Ya, stres yang positif yaitu stres yang dimana kita bisa memotivasi diri kita agar bisa menjadi lebih baik, ya, dengan berpikir yang positif. Memang posisinya kita lagi stres. Itu salah satu contoh yang saya alami tadi. Ketika saya berpikir positif, maka stres itu bisa berdampak pada diri kita, itu sangat positif. Setelah itu namanya stres negatif, ya, stres yang berlebihan. Nah, stres yang berlebihan ini sangat-sangat akut, ya. Stresnya itu pikirannya itu sampai berhari-hari tidak bisa namanya mengontrol pikiran dia. Nah, saya mau nanya pada rekan-rekan semuanya, penyebab utama dari stres itu apa ya? Oke, saya mau nanya kepada saudara Bapak yang berwarna baju hijau. Dengan nama siapa, Pak? Edo. Pak Edo, oke. Silakan Pak, jawab apa penyebab utama stres itu? Dari PPT-nya ada dua itu Pak. Dari dari diri sendiri. Kenapa kapan biasanya saya stres kenapa gitu? Iya, betul. Kalau saya biasanya sih ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang saya harapkan dengan apa yang saya dapatkan Pak. Oke, mungkin ada yang lain. Oh bagus, terima kasih untuk Peter. Oke, ya teman yang lain, kira-kira ada yang mau ngasih pendapat bahwasanya apa penyebab utama stres? Cinta, adanya stimulus dari luar. Oke, itu lagi ada lagi mungkin? Bagaimana kita memandang stimulus tersebut? Oke, sangat bagus jawaban dari Pak. Kita tangan untuk Pak itu. Oke, di sini saya akan mengatakan bahwasanya penyebab utama dari stres itu ada dua faktor. Ya, yang pertama yaitu internal, ya, datang dari diri kita sendiri. Ya, terus ada namanya kecemasan, ada namanya pikiran negatif. Itu datangnya penyebab utama dari pikiran yang internal, faktor dari internalnya. Terus ada faktor dari eksternal, ya teman-teman. Faktor eksternal ini banyak macam-macam yang kita alami. Ya. Pertama itu bisa dari masalah pekerjaan. Nah dari teman-teman pasti ketika capek, ketika lagi lelah gitu ya kan, terus dimarahin sama atasan, posisi teman-teman pasti apa? Pasti stres ya kan? Nah itu sangat luar biasa. Ya. Oke. Terus adanya hubungan antara pribadi ya, hubungan antara pribadi itu bisa jadi antara keluarga, teman, ataupun sama apa ayo pasangan. Benar sekali, sama pacar ya. Pasangan ya, bagi yang udah nikah pasangan. Nah, kenali gejala awal stres. Awas mandi. Ingat ya. Malas mandi ini termasuk gejala dari Stres. awal stres. Kenapa bisa? Karena ketika kita stres, pasti pikiran kita itu kemana-mana. Satu. Terus ketika kemana-mana, jadi tentunya aktivitas mandi yang biasa kita lakukan itu jadinya malas mandi. Oke, selanjutnya itu malas bersosialisasi. Terus ada berkurangnya nafsu makan dan berkurangnya aktivitas. Ya, itulah gejala awal dari stres. Oke, teman-teman, dan lihat dari gambar depan ini, apa yang teman-teman rasakan ketika melihat foto gambar yang ada di depan? Perhatikan, Tidak bergerak. tidak bergerak, tidak bergerak, Agak bergerak. agak bergerak, di awal bergerak, di awal bergerak. Ada lagi? Mungkin ada yang lebih kencang geraknya gitu. Tapi berputar-putar. Bingung sendiri. Oke, kita silakan Pak yang yang di depan. Enggak ya? Oke. Ini adalah suatu gambar
yang ditemukan oleh salah satu ilmuwan di Jepang, bahwasanya gambar ini bisa menilai tes stres Anda. Ya, ketika gambar itu tidak bergerak, posisi teman itu lagi tidak stres. Nah, ketika teman-teman merasa gerakannya itu lambat, perlahan, itu Anda sudah termasuk stres. Ya. Terus apabila gambarnya itu kencang, bergerak, ya, kencang, kayak gelari mungkin ya, itu namanya Anda termasuk dalam stres berat. Ya, sangat stres berat. Mungkin Pak Yusuf udah nggak stres berat lagi ya Pak ya? Masih Pak. Oh masih. Makanya ini ke toilet dulu dari tadi. Baik. Nah, ini setelah kita bahas apa itu stres, dampak dari apa namanya, kenali gejala stres Anda, ya. Kita masuk ke dampak stres terhadap kesehatan. Nah, di sini saya mendapatkan 3 poin yang saya ambil, yaitu pada dampak fisik. Ketika teman-teman stres nih, ya, teman-teman stres, apa yang teman rasakan? Ketika sakit kepala, sakit perut, ya, asam lambung naik, Belum Bisa. apalagi gelisah, ya, nggak bisa tidur, berarti nggak bisa makan, iya, Semangat. nggak bisa makan, Motivation. selain itu mati, malah biar terhibur cuma semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya loh. Ya, di sini ada dampak fisik, ya, dampak fisik benar. Teman-teman semuanya menyampaikan itu sangat benar. Ya, tapi kita bisa lihat dari apa kesehatan kita, dampak fisik kita itu sakit kepala terutama. Itu ya, biasa pada umumnya sakit kepala. Terus ada yang sakit perut, ya, benar kata Pak. Nah, setelah itu kita dampak stres ini bisa ke psikologi, ya, psikologi, merasa diri kita itu cemas, merasa diri kita itu depresi, mudah terganggu mental kita, itu dampak dari psikologi tadi. Terus ada dampak perilaku. Nah, ini sangat-sangat kelihatan apabila teman-teman yang ada di kantor atau di tempat-tempat teman masing-masing. Ketika teman-teman lagi stres, berpikir yang aneh, pastinya posisi teman-teman itu menjadi emosional kalian naik, teman-teman naik. Ya. Terus dengan dampak itu teman-teman menghindar dari yang lain agar tidak terjadinya naik emosional ini seperti itu. Oke, ini ada video cuplikan untuk teman-teman, boleh diperhatikan. Boleh Pak? Bisa. Salah paling Nggak ada poinnya. salah import. itu kayak iya, awalnya salah. coba dipraktekin aja. Gimana praktek? Kemarin Gimana ngepraktekin? Jadi gigi dia. Nggak ada. ya, ini gambar umum dampak stres bagi kesehatan. Ya. Ini video yang seperti WhatsApp. Iya, betul. Iya. Tapi ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Di video ini menjelaskan bahwasanya ketika punya yang badan fisiknya itu merasa stres, maka naiklah namanya tingkat apa namanya itu? Apa? Coba. Apa? Kira-kira apa coba yang sertifikat? Testosteron. Betul. Ada yang ngasih. Apa tuh ada orang? Ada dia. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya. Bukan Ada sosoknya gitu. Pokoknya testosteron Itulah ya. Apa yang punya itu? dari ginjal itu dia memunculkan hormon. Ya, mungkin teman-teman boleh searching ya apa itu hormon. Mungkin saya ada ya. Jadi ada five of Coba ulang lagi. Nah, sejauh ini teman-teman
kelihatannya sangat antusias ya. Iya, Berarti antusias. teman-teman di sini udah merasa agak sedikit lebih nggak stres. Udah nggak? Oh, berarti stres Bapak. Karena kita pasien juga, Pak. Oke, baik. Kita next. Nah, ini ada strategi manajemen stres, yaitu ada dua, mengidentifikasinya penyebab apa terjadinya sumber-sumber dari stres tersebut. Kita hendaknya mengenali apa itu stres, ya, sumber-sumber apa, dari mana stres itu datang. Nah, selanjutnya kita harus bisa menerima, ya, bahwa stres adalah bagian dari diri kita. Ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa diri teman-teman tidak bisa menerima stres, maka teman-teman akan selamanya stres, gitu. Dengan teman-teman menerima stres, teman-teman akan bisa mengendali stres tersebut. Nah, di sini ada masuk ke materi teknik relaksasi ya. Itu pertama yaitu dengan meditasi. Tentunya teman-teman bisa. Ayo kita coba bareng-bareng teman-teman. Tenangkan diri teman-teman, duduk posisi yang paling nyaman. Oke, perhatikan semuanya. Halo. Hai. Halo. Oke, posisi duduk yang paling nyaman, yang paling enak teman-teman duduk saat ini. Posisi tangan boleh di atas meja masing-masing. Oke. Kita hening sejenak, kita pikirkan hal-hal yang positif. Tarik nafas perlahan-lahan, lalu hembuskan. Tarik lagi, tahan perlahan, lalu hembuskan. Bayangkan posisi teman-teman lagi stres. Bayangkan teman-teman lagi posisi Tetapi, sebentar kita jalankan. Ada. Oke. Nah, di sini posisi teman-teman membayangkan hal-hal yang positif. Hilangkan hal-hal yang negatif dalam diri teman-teman. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Ya. Oke, terima kasih. Cukup. Tepuk tangan untuk saya. Sepertinya di sini saya sangat berhasil ya membawa teman-teman yang saya, ya. Sepertinya teman-teman yang awalnya ngantuk, di sini bisa ada. Saya merasa saya berhasil. Kenapa? Teman-teman bahagia semua. Ini cuplikan video hampir sama ya. Ini nggak bisa diputar ya. Kalau di screenshot itu ya? Enggak, di situ saya bisa. Harusnya bisa kalau kayak ini. Next line-nya aja hilang. Lanjut. Kurang seru ya, nggak ada videonya. Ya kan Bapak yang buat. Saya juga begini, saya bisa masalahnya. Oke, selamat sore. Luar biasa. Saking kesenangan atau gimana ya? Oke, siap. Kita masuk ke materi healthy lifestyle. Gaya hidup yang sehat. Baik. Nah, di sini saya mau mengambil 3 poin. Yaitu pertama, olahraga yang teratur. Ketika teman-teman olahraga teratur, ya, pastinya posisinya body teman-teman, fisik teman-teman pastinya kuat menghadapi hal-hal dalam dunia kita yang sangat rumit ini ya, tentunya apalagi di dunia kerja. Ya, oke. Terus masuk ke pola makan seimbang. Ya. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, mendukung kesehatan fisik dan mental. Ya. Terus, nah terakhir ini ada tidur yang cukup. Pastikan kualitas tidur teman-teman itu sangat cukup. Ya. Jangan sampai teman-teman itu merasa tidur teman-teman itu enggak sampai jam 12, sampai jam 2, jangan. Kalau bisa tidur itu
sampai jam 10 itu udah maksimal banget ya. Dan lewat dari jam 10 itu udah memasuki fase namanya dalam tidur yang nggak sehat. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman merasa stres, pasti teman-teman butuh namanya dukungan sosial.